Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi isatal hasanata tamuha wa qadidin nas bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita senantiasa tidak lupa, tidak putus memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Khususnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semalam kita dimatikan, maka ketika kita membuka mata dengan izin Allah, dengan niat kita bangun sebelum azan subuh, melaksanakan sholat malam 2, 4, 6, 8 rakaat, baik untuk witir atau kalau malam sudah witir, kita tidak witir lagi sebelum sholat azan subuh. Karena witir dalam semalam hanya 1 kali saja. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang melaksanakannya sebelum tidur, beliau melaksanakan sholat witir. Tapi Umar bin Khattab membiasakan sebelum ada subuh, hanya di akhir malam. Maka kita disunahkan ketika membuka mata kita kembali dengan izin Allah dibangunkan, maka ucapan yang pertama dibaca adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalau sudah terbiasa otomatis lebih dahsyat daripada otomatis dalam mesin ciptaan manusia. Pertama, memuji Allah, mensyukuri nikmat Allah SWT yang telah membangunkan kita setelah semalam dimatikan oleh Allah SWT. Dikatakan oleh ulama, ketika kita tidur membaca doa di tempat istirahat kita, Allahumma bismika amutu wa ahya, atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita mengikrarkan kepada Allah bahwa dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau yang menghidupkan dan Engkau yang mematikan. Demikian ulama katakan, ketika kita tidur itu hadirin sekalian, mesin tubuh kita diistirahatkan Allah Ta'ala. Kira-kira bagaimana kalau seperti ikan gitu? Ikan pernah lihat nggak di akuarium Bapak Ibu sekalian? Kita nggak usah masuk laut ataupun ke sungai. 24 jam melek. Kadang-kadang kita manusia ciptaan yang terbaik, tapi ada kalanya dengan hewan ciptaan Allah. Jadi ikan 24 jam apa? Melek. Kita nggak bisa mau kuat-kuatnya orang mau menahan kantuk, nggak bisa. Sahabat saya Pak Faruk tadinya di atas, sekarang di bawah. Kalau pas wiridan, subhanallah, sampai bisa ngorok, subhanallah. Itu nikmat dari Allah SWT. Jadi jangan dikira orang tidur itu kadang-kadang lagunya seperti lagunya Mbah Soeb almarhum. Saya pernah ketemu sama beliau dan almarhum di Dolores waktu di rekaman. Ya, bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Tak gendong kemana-mana, akhirnya meninggalnya digendong. Nah, tidur ini juga satu ibadah daripada Allah SWT. Dengan kita membaca awal tadi, mau tidur, sepanjang kita sampai dibangunkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Tentunya kita hanya sekalian, ilmu-ilmu yang kita telah dapat dari ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita senantiasa, khususnya pada zaman sekarang ini, yang banyak fitnah, banyak ujian, banyak musibah, selalu kita upayakan, usahakan menjaga wudu. Selalu jaga apa? Wudu. Kita batal silakan. Memang Allah berikan kita buang hajat kecil, buang hajat besar, buang angin. Tapi secepatnya kita langsung apa? Menyambung, membersihkan, mensucikan diri kita. Siapa tahu nasib kita bisa seperti Bilal. Siapa Bilal?
Dia orang Ajam, orang Afrika, hitam legam, bahkan mantan budaknya Umayyah bin Khalaf, pengisar gandum, kerjanya keledai. Tapi Allah SWT tidak lihat dia hitam atau putih, kaya atau miskin, Arab atau Ajam, sama semua di sisi Allah Ta'ala. Illa bitaqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, bila dalam riwayat sekalian, dia masih hidup, sudah dipastikan calon ahli surga. Bayangkan coba, Islam di tangan Rasulullah SAW di awal Islam. Bahkan Rasulullah SAW satu saat dia tidak pernah nanya ke rumah Bilal. Siang-siang hari bolong dia datang khusus dan tanya dengan keheranan, amal apa wahai Bilal yang kau dijadikan Allah menjadi mulia? Apa yang Rasulullah, saya mau cilik, Anda tahu sendiri kira-kira kalau dialognya begini. Tidak, coba koreksi, amal apa yang menjadikan Anda dimuliakan Allah, diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Ta'ala? Apa itu ya Rasulullah? Aku telah dipendengarkan suara sendalmu sudah berada di dalam mana? Surga. Kira-kira kalau kita dikasih kabar gembira gitu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bila dipastikan calon ahli surga. Kalau kita ini kan masih cangkriman. Apa cangkriman Pak Haji? Tebakan. Bisi. Tapi kita tetap optimis, usaha upaya bagaimana supaya kita insya Allah calon ahli surga. Amin. Akhirnya bila setelah dipojokkan begitu, dia mengatakan ya Rasulullah SAW. Ya, tadi saya katakan siapa tahu nasib kita bisa seperti Bilal. Jadi sangat relevan sekali dengan saat sekarang ini yang orang ketakutan dengan kematian. Terutama seolah yang bikin mati itu kopat itu. Ya, seolah yang membuat mati apa? Karena berita diberitakan terus dibesar-besarkan. Ditambah lagi. Padahal mati itu kapan saja, di mana saja, tidak bisa maju, nggak bisa. Gajah jalurhum la yastaqim nasa'atan wa la yastaqim. Kalau datang ajal seseorang tidak bisa maju, tidak bisa apa? Sudah fix, itu rahasia Allah. Maka kita selalu standby. Nah, kembali kepada Bilal. Bilal itu setiap dia batal wudu. Setiap habis wudu dia melaksanakan sholat sunnah semampu dia, 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan kita tahu kan di dalam doa wudu ada ya, kita membaca syahadat kepada Allah Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian doanya apa? Yang terkenal Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutawabin. Oh ya itu bila yang Allah menjadikan engkau dimuliakan oleh Allah SWT sampai dapat label daripada Rasulullah SAW. Karena ucapan Rasulullah SAW itu bukan nafsu tapi wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bilal pasti calon ahli surga. Padahal dulu dia siapa? Dan dikenal sama manusia. Majikannya pun tidak membolehkan dia keluar karena budak belia. Diikat, diistirahatkan, diikat. Tetapi setelah dia dapat hidayah langsung dari tangan Rasulullah SAW, luar biasa. Walaupun dia melalui proses daripada dia disiksa, ditindih batu di dadanya, dipaksa murtad, ya, tetapi dengan ucapan keyakinannya dari hatinya, Allah teguhkan imannya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Sampai singkatnya kemudian Allah bebaskan melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditebus bukan seperti MU. Siapa MU? CR7. Ibu banyak tidak kenal. Kalau laki-laki mungkin muda tua, kalau hobi bola tidak bakal meleset. Manchester United. Awalnya terkenal dibesarkan di Manchester United CR7, kemudian ditransfer sama Real Madrid. Setelah Real Madrid terakhir Juventus, sekarang ditaskil lagi diajak kembali ke. Loh, kok saya tahu bola? Saya pemain bola. Saya pemain bola mainnya juga banyak di luar negeri. Mata profesional tidak apa bayaran seperti itu. Kalau dia satu pekannya 10 M, kalau kita M ya. Kayak Salah itu Muhammad Salah dari Liverpool, dari Mesir. Dulu orang miskin, orang kampung, besok, tapi Allah angkat derajatnya dengan keimanan, ketakwaannya sampai menjadi pemain bola top. Ya, sekarang di Liverpool masih banyak jadi idolanya orang-orang Inggris yang ngefans kepada Liverpool, menjadi champions, menjadi juara di FA dan sebagainya. Setiap habis menggolkan dia sujud. Bukan gini-gini, nggak tahu sampai gini-gini lagi, nggak tahu kemana. Allah angkat derajat. Ya, dia dalam riwayat satu pekannya itu hampir 8 M. Maka dia subhanallah tidak lupa diri, kaca tidak lupa kulitnya. Dia bangun satu rumah sakit mewah di kampung sekitarnya di negerinya itu,
menjadi idolanya orang Mesir. Mungkin presiden Mesir sekalipun tidak ada riwayatnya bangun apa? Masa. Ya. Satu pekan dapatnya berapa? Sudah berapa tahun dia main bola itu? Nah ini sekalian Allah SWT akan angkat derajat dunia akhirat dia dapat dengan takwanya kepada Allah SWT. Maka pertemuan kita ini setiap saat dan kapan saja di mana saja tidak lupa dan tidak meninggalkan senantiasa saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tausiah ya, kita saling mengingatkan karena manusia sifatnya pelupa. Innal insana mal khata wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak salah tidak lupa bukan manusia, dia malaikat. Cuma malaikat isi di bawah rendah daripada kedudukan manusia kalau dia takwa. Diwakili oleh kakek kita ketika dijadikan Allah langsung tanpa bapak ibu, apalagi mertua besan, dengan kudratnya langsung Allah perintahkan semua malaikat makhluknya suci 24 jam taat, 0% maksiat, nggak makan, nggak minum, nggak kawin, nggak tidur. Tapi kalah hidupnya dengan siapa? Manusia. Walaupun sempat protes malaikat ketika Allah menciptakan Adam AS dalam Al-Baqarah 30-an itu, ini jailun fil ardi khalifah. Baik kalau bukan malaikat, ini jailun fil ardi. Allah memberitahukan kepada malaikat akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tapi malaikat dia dalam riwayat kata ulama, dia ada pengalaman sebelum manusia, seniornya adalah jin. Ayatnya buktinya ada juga, wa ma khalaqul jinna wal insa. Jadi jin lebih senior, yang paling terakhir manusia. Tapi Allah jadikan manusia khalifah, pemimpin daripada umat sejarah kehidupan dunia. Maka sekarang protes, ya Allah, bukankah manusia akan juga membuat kerusakan di muka bumi, pertumpahan darah? Sedangkan kami yang mensucikan engkau, mengagungkan engkau. Ini protesnya siapa? Malaikat. Tapi Allah yang maha tahu menjawabnya. Silakan buka di Al-Baqarah ayat 30 dan selanjutnya, 31 dan selanjutnya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu yang kamu tidak apa. Karena yang maha tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada maksudnya diciptakan manusia pertama, Adam, tanpa bapak ibu, tanpa kehamilan ibunya siapa? Tapi dengan kudrat Allah, idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allah fa'al lima yurid. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun manusia dia diagungkan, ditinggikan Allah sebagai khalifah, ada sifat lemahnya, itu sifat pelupa. Tadi kalau tidak lupa bukan apa? Manusia. Manusia dia ada hubungan pribadinya, nanti terus disambungkan pasangan suami istri, tambah anak, tambah macam-macam. Kira-kira bagaimana? Kesibukannya cari nafkah dan sebagainya. Ada sifat lemahnya itu tadi bahkan kalah sama ikan. 24 jam melek, manusia apa? Ngantuk. Tidur lagi. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Itulah yang kita wajib oleh Allah SWT untuk saling mengingatkan. Leng tiniling kata bahasa Jerman, jajaran kauman maksudnya. Leng tiniling. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Dalam surat Al-Duriyat ayat 55. Dan selalu berikan peringatan. Bukan maaf peringatan setelah 2 kali hari besar Islam. Malah gak ada tuntunannya dalam arti istilahnya secara syariat, ayat atau hadis. Walaupun itu untuk menggairahkan atau untuk menghidupkan amalan masjid, mengumpulkan umat untuk mengingatkan. Boro-boro masih ada daripada gak sama sekali. Dan itu gak usah nanti dibilang bid'ah macam-macam, tambah luas nanti malam Islam dipercaya. Ya, setahun 2 kali gak cukup. Tapi kapan? Setiap saat dan keadaan. Ad-Duriyat ayat 55. Ya. Dan hendaklah selalu memberikan peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena dalam peringatan seperti kita pada pagi hari ini, hari Ahad bukan hari Minggu. Iya, Bu. Hari Minggu itu sudah ada, bukan hari kita. Itu buatan orang lain. Dan dipaksakan untuk berubah daripada terutama negeri kita Indonesia yang mayoritas muslim supaya jadi sekuler. Nah, kita biasakan bukan seminggu tapi apa? Sepekan atau sejumat. Karena Jumat ini Sayyidil Ayam sampai dicantumkan di dalam apa? Judul satu surat-surat Jumat yang penuh barokah, penuh kebaikan yang luar biasa. Nah, Allah
insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ada satu maksud, yaitu untuk apa? Ibadah. Dalam arti yang konkret, bukan 24 jam dia di masjid, bukan 24 jam dia ibadah full. Ibadah itu dalam 24 jam mengikuti kehendak Allah dengan contoh bagi kita umat Rasulullah SAW umat akhir zaman. 24 jam mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu namanya ibadah. Pertama ibadah mahdhah yang langsung kepada siapa? Allah SWT. Pertama sholat dari subuh ini tidak main-main, walaupun ringan, karena Allah Maha tahu orang baru terlena daripada istirahat. Tetapi ketika dia dimulai dengan subhanallah, bangun tahajud walaupun 2 rakaat, 4 rakaat dan selanjutnya, berapa itu fadilahnya? Tapi Allah kagumi kepada orang-orang yang meninggalkan filmnya, suami istrinya yang cantik, yang ganteng, demi untuk Allah bangun bermunajat kepada siapa? Allah SWT. Allah menghargai. Kemudian mendengar adzan, laki-laki diwajibkan, bukan sunnah. Karena kalau laki-laki tidak sholat di masjid, diragukan ke laki-lakinya. Ini bukan kata saya. Kalau tidak datang ke masjid, diragukan apa? Tapi tidak usah dibuka-buka. Ini kata Allah. Dimuliakan kaum wanita sampai dicantumkan surat An-Nisa. Tidak ada surat Ar-Rijal, mau dibalik, mau dibolang, tidak ketemu surat Ar-Rijal, surat laki-laki. Tapi surat An-Nur 37 Allah menjelaskan sejelas-jelasnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Ayat, silakan buka surat An-Nur ayat berapa? 37. Laki-laki bukan sembarang pria seperti iklan rokok itu apa? Yang tidak dilalaikan dengan jual beli dan perniagaannya di dalam mengingati Allah. Selalu dikeluar dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan dia sendiri ataupun bersama, kapan saja, di mana saja, hatinya selalu hubungannya dengan siapa? Allah. Dan amalan pertama daripada kemuliaan umat Rasulullah SAW adalah sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Bukan sholat Jumat, bukan sholat 2 hari raya, bukan sholat tarawih, bukan sholat duha, tapi yang paling tinggi kedudukannya sholat apa? 5 waktu. Maka Allah SWT syariatkan pakai undangan. Undangannya siapa? Nah, kita kenal tadi kembali. Yang menyeru pertama adalah Bilal radhiyallahu anhu, muadzin. Dan bahkan saya lihat beberapa negara saya keliling di Amerika, Eropa, Australia, ya, di negara-negara kulit putih, mata biru, mata hijau. Hari ini mereka banyak berbondong-bondong masuk Islam dan kebanyakan ganti nama hijrahnya Bilal, Muhammad Bilal. Ya, nanti siapa Ahmad Bilal, ini Bilal. Pokoknya di belakangnya pakai embel-embel siapa? Karena dia tahu sosok Bilal itu siapa? Orang yang sukses pasti. Di dunia masih hidup sudah pasti calon ahli surga. Bahkan subhanallah, dia diangkat derajatnya oleh Allah SWT, masih di dunia dikasih kedudukan yang sangat amat tinggi. Di zaman keemasan Islam, Umar bin Khattab menjadi khalifah, lebih kurang 10 tahun Allah tundukkan, bukan menjajah. Islam tidak pernah menjajah, apalagi dari teroris ekstremis, ISIS, usus asus, itu bukan Islam, itu stigma perbuatan. Ya, maling teriak maling. Ya. Bila diangkat derajatnya tanpa kampanye, tanpa ambisi, tanpa money laundering, dijadikan oleh Umar bin Khattab menjadi khalifah. Apa itu? Gubernur di Mesir. Gimana Bu Pak? Kok nggak ada suaranya? Bang Musuhnya ini dari malam belum habis. Gimana? Nah, Palestina itu di mana sih? Di Syam. Syam itu sekarang dipecah belah sama Dajjal, anteknya jadi 4 negara. Alhamdulillah saya kemarin baru pulang dari Syam, dari Palestina, Jordan, kemudian Qatar. Kita hampir 1 bulan saya kesana. Diangkat menjadi gubernur di mana? Di Syam. Nah, jenazahnya ataupun apa, dia punya makamnya ada di Jordan. Karena itu jadi pecah, dijadikan teritorial. Syam itu 4. Palestina nomor 1, kemudian Jordan perbatasannya ada Dead Sea, laut mati di sana. Kemudian ada Syria, ya, dan kemudian ada Lebanon. Nah, Bilal ini tanpa kampanye, tanpa minta ngasih amplop-amplop atau apa namanya, sembako supaya minta nilai-nilai, jadi apa Pak? Gubernur. Subhanallah, perwakilan daripada Umar bin Khattab sampai dia dalam riwayat Bu, Allah nikahkan dengan calon bidadari dunia, dapat wanita Bizantium, mu'alaf,
Ya, istilahnya kulit putih mata biru. Kalau kita lihat orang-orang di sana di Lebanon, Syria, matanya itu tidak pernah kita lihat. Sampai ada lagunya itu Spanish Blue Eyes. Ada lagu nyanyian Pak Adi Kaliman kalau masih hafal. Itu juga ahli musik-musik, saya dulu hobi musik. Namanya apa? Spanish Blue Eyes. Karena orang Spanyol itu pun juga dulu bukan jajahan, penyebaran Islam dari itu. Spanyol menjadi Islam termasuk di Cordoba di sana. Alhamdulillah saya telah dihantarkan Allah ke Cordoba di Andalusia dan sekitarnya. Allah berikan kemuliaan, diangkat, dikasih kedudukan jadi cicilan ataupun DP bidadari. Sebelum bidadari di surga, dapat bidadari di mana? Padahal Bilal orangnya orang apa? Mantan budak, rambutnya keriting. Maaf kalau anak kecil titip neker keleret di kepalanya Bilal mungkin apa? Kita kalau lihat Bapak Ibu kalau pergi haji umroh, hitamnya orang Afrika itu macam-macam jenis Pak. Ada yang maaf sampai ngeles. Iya Bu. Kalau yang Jawa paham, kalau yang ya. Sampai apa namanya isaki hitamnya apa? Subhanallah, yang putih cuma mata putihnya sama giginya. Tapi Allah tidak lihat itu wajah putih hitam itu dalam usia. Nah, bila dimuliakan Allah SWT, maka menegakkan sholat sebelum sholat tadi yang manggil siapa? Awalnya Bilal. Maka pahalanya seluruh dunia, bahkan masjid-masjid banyak di seperti di sini ada 2 pintu sampai mihrab, ada kamar imam, kamar apa? Tapi di sini nggak ada tulisannya. Biasanya kalau masjid-masjid kuno dulu, ini sampai ini kamar apa? Imam, ada buat dia istirahat atau apa-apa, naruh barang-barang di situ, ada jubahnya dan sebagainya. Satu lagi kamar siapa? Bilal. Sampai dijadikan idolanya orang-orang mu'alaf, di barat kulit putih, mata biru, mata hijau, ya. Dia ganti namanya hijrah Muhammad Bilal. Bilal siapa? Dokter ini sebagai subhanallah. Sementara kita orang Islam, keturunan Islam, yang tidak menjaga betul-betul kemuliaan Islam, begitu saja ampang ataupun istilahnya ya yang penting sholat. Bukan pentingnya sholat, yang penting ibadah. Malah keseret kepada kehidupan sekuler, bawa kepada kebarat-baratan, seolah barat yang paling sukses, padahal negerinya sekarang ruwet, habis-habisan. Wah, malah sudah dikasih nama orang tua Muhammad jadi Mehmet. Jadi siapa? Soleh jadi Alex. Sampai ada yang namanya langsung Yahudi. Ada teman saya, dia warga negara dari Solo, warga negara Australia jadi Levi. Padahal Levi namanya siapa? Muhammad Levi. Astagfirullah. Jadi malah kebalik keseret kepada. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah peringatan yang kita mesti pahami bahwa kalau manusia tidak diingatkan dia akan lupa. Mahal khotob wan nisyan. Maka seperti sekarang, mungkin sebulan sekali Pak Haji dari mana atau pekan sekali. Pengajian kuliah subuh ini sebulan sekali. Setiap Ahad. Masya Allah luar biasa. Ya, nanti pengambil-pengambilnya ganti-ganti Pak Haji dari masjid ini maupun yang lainnya. Jadi ada masukan. Ya, subuh berkah. Saya minum kopi tapi jangan minum kopi dulu Pak. Tapi nanti saya double Pak. Ya, saya berkopi sama kopi. Nah, hadirin sekalian, Allah menyampaikan dari surat Al-Adiyat, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk ibadah dalam arti yang konkret, bukan 24 jam kita terus sholat. Tidak. Apa mau dibantu dalam itu? Di sini enggak boleh. Mama mau sini. Itulah itu. Dari pengalaman saya sedikit banyak. Hadirin, ibadah mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang sudah komplit mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua ada nilai ibadah, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Termasuk beliau adalah manusia super, contoh model, uswah qudwah, bukan Superman. Kalau Superman itu usahanya orang di luar Islam yang benci, mau mengikuti, mau merubah, mau mengarahkan, membelokkan kepada pengikutnya, malah kebablasan. Jadi Superman kurang ajar, pakai celana dalam di luar. Saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar saya menyampaikan di sini di mana saja. Di luar Islam, Allah mencatatkan, walam tardu ankal Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millahum. Sudah pasti para Yahudi dan Nasrani itu pasti akan menyeret kamu kepada milahnya mereka. Tidak akan ridho bahkan. Bahkan kita di Al-Fatihah pun diulang-ulang membaca Al-Fatihah, apa ujungnya? Ihdinas siratal
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Diingatkan terus berapa kali itu surat yang wajib 17 rakaat, belum yang sunah-sunah. Tapi paham tak maksudnya di situ kita? Tidak akan pernah rela. Dan sekalian, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia super, bukan Superman. Superman yang terakhir, dia jatuh dari kuda, invalid, ngantungan di atas kursi roda sampai mati, kesian, mati tanpa iman. Maka sekarang dia ada lagi Superman yang ada Superman dari Solo lagi Pak. Solo Jogja lah kira-kira berlari dan pelatihan kita. Dia tidak ada lagi Superman. Karena apa? Mereka sudah tidak percaya lagi dengan kebohongan-kebohongan yang fiktif atau apalagi yang stigma lain. Bahkan di Inggris, di London sekarang hari-hari orang masuk Islam. Maaf, saya keliling itu Eropa, saya keliling Amerika, Australia dan sebagainya. Ratusan tempat ibadah mereka yang sudah kosong dijual murah, dijual terang-terangan, ditulis di depan itu. Dan alhamdulillah hamba Allah Ta'ala, ada yang satu orang, ada yang patungan, dibeli. Jadi apa Pak Bu? Masjid. Berapa banyak di Inggris, bahkan sampai menampilkan wali kotanya London, negeri pusatnya daripada Yahudi itu bukan di Israel, di mana? Di Inggris. Itu wali kotanya Muslim, ya. Namanya Muhammad Siddiq Khan. Ya. Walaupun dulu dibilang teroris, sekarang tidak mau dengar itu orang Inggris teroris karena itu kebohongan, apalagi ISIS khusus ASUS. Kenapa? Islam membawa kontribusi yang benar, yang baik, banyak membantu. Ya, daripada akhlaknya, adabnya. Kalau Bapak Ibu nanti sempat dihantarkan ke London, ke Inggris sana ada daerah namanya Dewsbury. Itu masjid yang terbesar markas dakwah. Sudah mencetak ribuan hafid. Maaf tadinya jalannya Kristen Street, kalau di Jawa namanya Kauman. Ya, itu sudah tidak ada satupun orangnya. Semuanya 100% Muslim. Dan mereka, kenapa? Akhlaknya tertampil di sana, subhanallah. Sampai pernah ada terakhir nenek tua yang tinggal di rumah itu. Ada yang tanya, kok nenek betah tinggal di sini sih? Kalau kalian mungkin bahasa bebas ini. Apa dibilang? Sepanjang umur saya merasakan hidup tenang dan aman, damai di tengah-tengah orang Islam. Bapak Ibu sering ke barat sana, Australia, Amerika, Kanada, dan Eropa. Itu hari-hari bukan sekarang seperti kita di sini. Undar mandirnya apa itu namanya? Ambulan kopat-kopet. Di sana kebanyakan polisi. Dengan apa? Sirinenya. Wow, kayak di film-film. Itu pasti ada kegaduhan KJR gitu. Pasti. Yang mabuk, yang selingkuh, yang melingkuh, yang jeringkuh, semuanya boleh di sana. Kriminalitas dan sebagainya. Sebab tidak ada agama mereka. Mereka agamanya apa? Sudah jadi sekuler, sudah jadi apa? Free thinker. Mereka sudah hidupnya lebih banyak mereka tidak nikah, ataupun kalau nikahnya tidak pakai syariat. Kumpul kebo, kumpul monyet, macam-macam sudah tidak bisa-bisa. Sampai mereka tidak punya family. Kebanyakan mereka divorce. Kumpul tidak pernah pakai syariat, langsung apa? Suka sama senang, 7-Eleven. Dan itu malah bahayanya kan masuk diimpor sama kita. Yang Muslim, daerah-daerah Muslim memang disengaja untuk dirusak. Di sana sekalian tidak ada kebahagiaan, tidak ada rumah tangga yang apa? Hampir minim. Anak-anak remaja mereka ketika sudah dewasa, 15-16 tahun, itu setengahnya diusir dan mereka bebas. Anak pemerintah itu bukan anak orang tuanya. Dia kos sendiri nanti dengan hidupan sendiri. Kalau misalnya orang tua dia memaksa, anak itu lapor kepada pemerintah, orang tuanya bisa diadili, bahkan bisa dijeblos ke penjara. Jadi birrul walidain tidak ada. Nah, tadi sampai nenek tua tadi, walaupun dia ditanya, kok ibu betah tinggal di sini? Dalam riwayat sudah meninggal usia nenek. Habis sudah. Sedangkan 100% Muslim. Ya kan namanya kauman. Dan di mana-mana kami lihat, subhanallah. Bahkan kami itikaf di situ. Tempat yang kuno maupun yang modern, jumlahnya bukan 1-2 ratusan, dan dijual dengan harga murah karena kalau tidak dijual maintenance-nya mahal. Berapa bayar listriknya? Kenapa? Sudah tidak ada zaman. Bahkan ada villa di Rusia, pecahan Soviet. Ya. Sebentar lagi Amerika bakal pecah juga.
Bukan kita mendoakan yang negatif, tetapi Allah akan welehkan, kata orang Jawa. Diwelehkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa Pak? Apa itu diwelehkan? Akan dibuka yang hak maupun yang batil. Ya. Akan dibuka oleh Allah SWT. Mana yang hak, mana yang batil. Bahasa Jerman lagi nih, soalnya jejer kauman. Sampai ketika Allah kata Allah. Akan Allah nampakkan mana yang permata, maaf, mana yang kotoran. Walaupun permata dikotor-kotori, ditutup dengan kotoran, tetap dalamnya apa? Permata. Tapi maaf, kotoran dikemas-kemas dengan macam-macam, dikasih minyak wangi, wah, dalamnya tetap hak sama batin nggak bisa nyatu. Hak itu kebenaran, identik dengan cahaya. Dan lagi cahaya utama adalah apa? Terbitnya matahari akan menyibarkan gelapnya malam. Dan ini sebagai ayat daripada ayat Allah SWT. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sampaikan yang hak benaran, dan kebenaran yang satu milik Allah. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Semua dalil dalam Al-Quran ada, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kebenaran yang satu milik Allah. Sampaikan kebenaran. Wa tawassaw bil haq, bukan hoax. Bukan apa? Sekarang yang banyak hak atau hoax, Pak? Tapi kita hak. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, kembali itu Allah nampakkan nanti kalau kita dibilang tanda kiamat salah satunya matahari terbit dari barat, itu memang betul. Ahli astronomi, ahli geologis, macam-macam, betul. Dan gampang kita dulu belajar apa itu fisika apa di sekolahan, gampangnya itu ban sepeda itu kalau ditegakkan, ya, sekarang mungkin sepeda sudah ada lagi, tegakkan itu. Kalau diputar kencang, setelah sampai titik jenuh, terus bagaimana? Akan balik. Itu hukum alam, sunnatullah. Demikian dan sekarang nanti matahari akan betul-betul, dan sekarang sudah ditemukan oleh ahli antariksa ataupun daripada ahli astronomi dan sebagainya. Memang matahari sekarang sudah apa? Bergeser. Tanda-tanda kiamat yang dohir ataupun daripada sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadisnya sudah banyak muncul. Yang besar ada yang belum, turunnya Dajjal asli, turunnya Nabi Isa AS membunuh Dajjal, dan nanti akan dipimpini, diimami dunia ini dengan satu imam. Siapa imamnya, Bu? Pak? Siapa, Bu? Imam Mahdi. Sekarang sudah ada. Imam Mahdi sekarang sudah ada. Cuma Allah jaga, Allah lindungi karena akan dibunuh, dicari-cari seperti mana Rasulullah SAW juga dulu akan dibunuh. Saya kalau ngomong ngalor itu, Pak. Tapi insya Allah satu kita mengajak kepada apa? Seperti Rasulullah SAW ketika diajak oleh Abu Thalib belanja, dagang, impor dari Syam. Ketika karavan mereka dengan unta, kuda, keledai dan sebagainya, kemudian setelah mereka bertenda dulu, belum ada hotel, ya, maka ada seorang rahib, orang alimnya, pendeta kalau sekarang katakan, ahli kitab. Kita dulu adalah Taurat, Zabur, Injil, ya, tapi sudah masuk itu, kita imani, wajib kita imani. Itu dia datang masuk ke dalam tendanya dari orang-orang dari Makkah. Apa dia bilang? Tolong anak ini cepat-cepat dibawa apa? Ada apa? Bas, bahaya dia bisa dibunuh sama orang jahat. Kenapa? Ada ciri-cirinya Rasulullah SAW walaupun dari apa? Tanda-tandanya begitu banyak. Ketika beliau lahir sudah dalam keadaan khitan, tidak ada kenal bau sopin. Di Jawa kan ada namanya bau sopin, tempat apa? Bau sopin kira-kira. Tapi bukan sopin menantu. Ya. Beliau sudah dalam keadaan sujud, dalam keadaan suci, sudah berkhitan, sudah bercelak. Jadi wajahnya beliau itu apa? Mata sudah apa? Dan ketika dia sujud, dia bersin membaca Alhamdulillah. Jangan kalau seperti orang barat, saya banyak kumpul sama orang barat, terutama waktu di airport Saudi Arabia 5 tahun saya jadi kepala security di sana, bawahan satpam di sana. Boleh mana-mana bangsa, ketika bersin itu yang keluar kebun binatang semuanya. Yang keluar apa? Karena nggak tahu syariat, nggak tahu ajaran, nggak tahu agama. Walaupun dia profesor, dia siapa, kalau bersin, kenapa? Takut ya, nyambungnya sama COVID ini kalau diikutkan sekarang. Padahal itu bersin dia apa? Sehat. Mau tahu Bapak Ibu sekalian? Allah kasih ilmu kepada kita lewat sekarang ini yang terkenal dengan gampang aja semua di
HP, life in hand. Hidupnya dari sini. Mau buka apa aja, mau buka-bukaan semua dari sini. Cuma kalau kita dikasih kesadaran, kewarasan, buka yang baik-baik. Kalau enggak jadi apa? Bahaya ini. Apalagi dikasih sama anak-anak kecil. Ya, itu ada kesannya daripada orang bersih. Kenapa kok Islam begitu bersih? Alhamdulillah. Bersyukur. Nanti yang mendengar menjawab, yarhamu Allah. Ditambah lagi, yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum, subhanallah. Jadi istilahnya selamat menyelamatkan. Seperti assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang lain bagaimana? Kalau Jepang gambate, ada guten Nacht, guten Abend. Bahasanya kalau di Indonesia sepeda apa bilangnya? Sepeda apa pakai? Tidak punya pegangan, tapi Islam selamat menyelamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang wajib dia menyampaikan kepada yang banyak, yang jalan kepada yang duduk, yang muda kepada yang semua ada adab-adabnya. Nah tadi bersih itu ahli medis membongkar sampai ini profesor siapa, dokter apa, ahli macam-macam ilmu kedokteran sampai dia masuk Islam. Ketika seorang itu bersih mengucapkan daripada alhamdulillah, itu apa rupanya rahasianya? Jantung itu Allah berhentikan sepersekian detik untuk dia menekan daripada kuman-kuman ataupun bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah kalau siapkan daripada tubuh manusia ini super daripada pabrik, top mesin yang super luar biasa, harganya mahal. Manusia ini di hidungnya disaring dengan apa? Maka jangan suka, paling baik itu apa? Dicabut itu baik, bisa menjadikan apa? Syaraf. Allah kasih hidung kita ini ada rambut, buat apa Pak Bapak Ibu sekalian? Saringan yang luar biasa. Kalau kita buka di mikroskop itu, di buku-buku literatur, itu satu lembar itu ada macam apa dia punya cabang-cabangnya. Rupanya itu maaf nanti sampai kalau sudah kebablasan kebanyakan kita yang keluar adalah kotorannya. Maka selalu dibersihkan di dalam Islam. Istinsak. Bahkan sampainya gerak kepala itu kotor sehat. Sinusitis minggat semuanya. Allah bersihkan. Nah, ketika tadi orang mengucapkan apa? Wajib atau apa yang lain itu, alhamdulillah itu jantung itu berhenti sekian detik, dia menekan, mengeluarkan daripada jalur-jalur yang jangan sampai masuk ke dalam paru-parunya. Ya, maka akan mengeluarkan lendir apa dan sebagainya. Itu semuanya sudah Allah yang mengatur. Alhamdulillah. Yang dengar pun jawab baca doa. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Balas lagi, yahdina wa yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kepada wa yuslihu balakum. Subhanallah. Jadi orang Islam itu sudah diajarkan secara konkret. Dia ada yang kurang, yang kurangnya kurang ajar. Rabbi ayy ala rabbikuma dan gimana? Berapa kali Bu? Pak? 31. Berapa? 31. Alhamdulillah. Saya kasih hadiah. Cuma bukan terus. Kalau terus gak mengambil. Insyaallah Pak siapa namanya? Sutriman. Sutriman. Saya ikut ya Pak? Terus. Masya Allah terus. Insyaallah calon ahli surga, amin. Dan kita semuanya insyaallah tadi calon ahli surga. Kita saling berdoakan yang baik. Nah, 31 kali sampai Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala rabbikuma. Kalau saya katakan ekstrimnya kurang satu kok nambah-nambah Al-Quran sudah full, konkret. Kurang satu itu maksudnya kurang ajar. Sudah dikasih nikmatnya banyak kalau mana nasi kubur. Apa lagi yang kurangnya? Fabi ayyi ala rabbikuma. Maka nikmat roh Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? Apa yang kurang sama kita sekarang kira-kira Bapak Ibu sekalian? Sempurna kita menjadi manusia, ciptaan terbaik. Dikasih rezeki yang bisa dihitung nggak kita punya rezeki? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian coba-coba menghitung nikmat, bukan Allah tidak akan sanggup saking apanya? Buahnya, bukan cuma banyak, buahnya. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja nikmat itu datangnya dari Allah. Kita lahir bawa apa? Bisa apa? Punya apa? Tidak ngerti apa-apa, maaf. Ada tadi kembali hewan lebih canggih dicanggihkan Allah Ta'ala sebagai pelajaran. Bapak Ibu yang pengalaman, orang tua, bayi ketika lahir itu kira-kira bisa apa sih? Berapa bulan?
kira-kira? Ngangkat. Nanti baru mulai miring-miring. Saya punya cucu nomor 11 ini di dekat sini di belakangnya Pak Faruk. Ya. Sudah mulai rembetan, 7 bulan lebih. Pakai proses. Maaf kaki 4 itu begitu brojol dari dia punya emaknya, apa yang terjadi? Kena sempat adaptasi dari dalam kandungan ibunya sampai di luar kena angin, sampai lunjak-lunjak, akhirnya bisa lari-lari, langsung ngencot kepada puting susunya siapa? Kira-kira lebih canggih binatang atau manusia? Betul nggak itu? Allah menunjukkan ayat-ayatnya di dalam kehidupan sehari-hari semua dengan kemuliaan yang Allah cipta. Cuma kadang-kadang kita kurang ngeh. Kalau saya bukan apa? Saya kadang suka penasaran, suka mimpi, suka apa namanya? Oh subhanallah. Intinya kita mengagungkan kebesaran Allah subhanahu. Nah hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maksud Allah ciptakan kita di muka bumi sebagai khalifahnya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali yang untuk ibadah. Sekali lagi dalam keadaan konkret. Ibadah nomor 1 keyakinan kita hanya bergantung kepada Allah. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Nomor 1 Allah, hablum minallah. Dan tidak boleh syirik. La ilaha illallah. Sampai Allah turunkan ribuan nabi-nabi, lebih kurang 124 ribu. Sedikit sekali yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dari Adam alaihissalam, bahkan Nuh Rasulullah, termasuk ulul azmi minal rasul yang dikasih panjang umurnya lebih dari 1.000 tahun, dakwahnya saja 950. Tingginya berapa? 30 meter, 60 hasta. Manusia mesin orisinal dari surga diturunkan 30. Kalau kita sekarang paling tinggi orang Indonesia rata-rata 1,5 meter. Mereka panjangnya, tingginya 60 hasta, 30 meter. Umurnya ratusan tahun. Tapi umur umatku amarah mati pada siti wasati. Umur umatku antara 60 70. Rasulullah pun wafat usia berapa? Di tengah-tengahnya 63. Sekarang saya 16 sudah melewati umurnya Rasulullah SAW. Apalagi bapak-bapak yang lebih sepuh ibu-ibu dapat bonus. Umurnya pendek-pendek dulu ratusan tahun. Sampai mereka kalau sujud itu tempatnya cekok dekok bahasa Jawa. Kalau kita paling-paling ada apanya? Tapi nggak tahu itu sampai ada yang sampai kita jendol itu apakah digosok-gosok apa di. Bukan berarti kita melecehkan dia. Itu salah satu tanda namanya atharus sujud. Tapi atharus sujud yang sebenarnya apa? Walaupun dia itu orangnya hitam, ada nur di wajahnya, hitam manis. Ya, apalagi putih-putih apa? Masya Allah ada nur. Ada cahaya wudhunya, ada cahaya ibadahnya melibat kepada Allah SWT. Bahkan ibadahnya daripada umat Rasulullah SAW ini umurnya pendek-pendek antara 60-70 tahun, yang lebih sedikit alias yang kurang banyak. Pendek-pendek, ibadahnya sangat sedikit, tapi Allah SWT memuliakan umat Rasulullah SAW akhir zaman ini dilipat gandakan minimal 10 kali, 70 kali, 700 kali. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, man ja'a bil hasanah falahu asru amsalnya. Siapa yang beramal satu kebaikan, yang wajib maupun yang sunnah, minimal kali 10. Contohnya Bapak Ibu, kita disunahkan ibadah setelah sholat apa? Ada zakat, kemudian puasa. Ya. Puasa itu yang sunnahnya, jadi belum yang wajibnya. Tiap bulan kita disunahkan puasa 3. Namanya apa? Ayam lebih, hari-hari putih. 13, 14, 15 itu bulan purnama. Laut itu gejolak, demikian juga manusia itu nafsunya gejolak pada tanggal-tanggal itu. Manusia itu gejolaknya kapan? Apalagi pas habis gajian sudah habis awal bulan. Ya, gejolak nggak kira-kira Bu? Nah itu disunahkan puasa 3 hari sama dengan nilainya puasa sepanjang masa. 3 kali 10 berapa? 30. Betul nggak? Walaupun hari ada 28, kadang 29, banyak 29, kalau 28 tak bisa 4 tahun sekali. Tapi dihitung berapa? 30. 3 hari puasa nilainya sama dengan sholat kita sendiri tadinya awalnya berapa? Berapa? Sholat yang wajib ini tadinya kita diwajibkan sama Allah Ta'ala awalnya dikasih berapa? 50. Yang 5 aja banyak yang kabur gak sholat. Seandainya 50 24 jam dibagi 50 kira-kira 2 jam samping.
Pengantin baru senyum-senyum adan. Pengantin baru apa? Pak Haji. Baru peringas-peringis adan. Maaf baru mulai buka kancing adan meneh. Allah Maha tahu, singkatnya diturunkan, didiskon sebesar-besar diskon jadi berapa? 5. Tapi 5 nilainya sama dengan berapa? 5 kali 10. Ayat Quran wajib kita iman. Manja bil hasanah falahu asru amsalih. 5 kali 10. Puasa 1 bulan kita dalam Ramadan belum sempurna. Karena 30 kali 100 kali 10 jadi berapa? 300. Belum sempurna 1 tahun. Kapan sempurnanya? Ditambah 6 hari Syawal. Idealnya 2 Syawal karena tanggal 1-nya haram, seperti mana haramnya bulan Dzulhijjah. Apalagi tambah lagi hari-hari tasyrik. Haram untuk kita puasa. Fitri maupun Idul Adha tambah 3 hari di mana orang-orang haji melempar apa? Jumroh. Haram itu. Maka idealnya puasa 6 hari Syawal itu tanggal 2 sampai tanggal 7. Tapi manusia ada khilafnya dan Islam tidak harga mati. Sholat nggak bisa berdiri apa? Duduk, nggak bisa duduk. Nah, tidur salah. Kalau tidur nggak bisa sholat. Berbahaya. Bisa baca supaya apa? Ini sebentar lagi selesai. Sebentar lagi Isra kita sampai ngopi-ngopi sholat 2 rakaat. Hadisnya Rasulullah pasti siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk ketika seperti sekarang saya walaupun duduk sambil apa namanya ngopi-ngopi saya belum ngopi nggak apa-apa. Sama dengan nilai ini. Kemudian setelah matahari terbit full sunrise 90 menit setelah matahari terbit setelah adzan subuh full sunrise, maka ada 2 hadis. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat setelah itu tadi fadilahnya seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna daripada Bukhari dan Muslim. Dari At-Tirmidzi, satu lagi dari Abu Dawud. Silakan buka di Abu Dawud ataupun di mana di At-Tirmidzi. Tapi perawinya dari satu, dari Anas bin Malik yang khidmat sama Rasulullah 10 tahun. Jadi khodirnya, pelayannya. Minimal 2 rakaat, kalau syukur mau lagi tambah berapa istilahnya? 4 rakaat. Mana syukur? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ibadah kita ini walaupun umur kita pendek, badannya pendek, lebih banyak kita ini umur dipakai buat maksiat dan umur kita habis buat apa? Apalagi akhir zaman sekarang banyak fitnah, banyak ujian, banyak tantangan dan sebagainya. Nah, tetapi apabila kita biasakan seperti bahasa Jerman tadi, geser kauman, witing tresno, jalanan soko. Jadi tidak orang Jawa ya, Jawa. Kulino. Witing tresno, jalanan soko. Kulino. Bisa karena biasa, bukan Allah bisa, Allah dialahkan. Bisa karena biasa. Pisau itu kalau diasah-asah lama-lama dia akan tajam. Nah, habis sekalian 24 jam kita, bapak atau ibu dia bekerja dari nafkah buat anak istrinya, ya, untuk pendidikan, untuk apa saja, mewakili satu suapan habis sekalian, itu semuanya ada nilai fadilah, ada nilai ibadah. Bekerja, suami istri, suami mencintai istri. Rasulullah SAW memberitakan sebaiknya laki-laki yang paling baik dengan istrinya. Aku yang paling baik dengan istri-istriku. Karena Rasulullah punya berapa istri. Contoh, biasa kalau di waktu ijab kabul, setelah ijab kabul, maka nasihat perkawinan termasuknya calon suami dikasih nasihat. Gak sembarangan kamu nikahi anak orang, tapi sekarang sudah milik kamu total. Setelah kabul itu singkatnya satu kata saja, saya terima. Kadang-kadang dipanjang-panjangkan, nanti mobilnya atau dibilang sah, ora sah. Kan banyak itu Pak di Daiman. Medis. Dan pernah diajak sama anggota teroris nikahkan di 3 episode. Sudah sah, dianggapnya belum. Ulang lagi. Nah, itu yang ngapalkan bacaan itu bahasa Arab lagi. Keluar keringatnya sejagung-jagung kira-kira. Padahal cukup satu kata, qabil, tapi tidak sembarangan mengucapkan. Seperti orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup kalimatnya saja. Di balik itu ada apa? Konsekuensinya, ada tanggung jawab. Laki-laki suami ini tanggung jawab mutlak kepada, karena penggantinya orang tuanya sudah diwakilkan kepada. Maka mutlak istri pun juga berbakti kepada siapa? Bahkan nomor 1 kepada istri, kepada suaminya. Tapi kalau laki-laki kepada siapa? Ibunya.
sembarangan. Suami laki-laki kalau dia mengalahkan ibunya demi siapa? Ketemu gede. Bisa seperti alkomah, bisa seperti maling tunggang. Banyak itu kendala kita. Semuanya di dalam Al-Quran sudah komplit. Laki-laki sebagai imam, tidak ada imam perempuan. Ada imam perempuan enggak? Boleh perempuan imami perempuan dan anak-anak yang masih dilatih untuk sholat. Tapi imam laki-laki. Bahkan imam laki-laki ini mendoakan, ada ajarannya doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadah konkret, maksud tujuannya Allah SWT. Kita pun duduk tafakur sampai bisa ngorok, itu ibadah. Ya, ini bukan fokusnya ke Pak, kita pun juga ngalami. Saking enaknya dzikir, sakinah, masya Allah. Karena orang yang selalu ingat Allah, Allah berikan sakinah, mawadah. Tapi kenapa kalau rumah tangga banyak broken heart, broken home, broken all? Kenapa? Pasti di dalam rumah tangganya tidak ada basic agama. Pasti. Walaupun dia tampan cantik, selebritis, selebritos, artis, gembos. Ya, walaupun dia artis apa? Artis pasti apa? Bos. Seperti tadi orang-orang barat, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak mereka perceraian, hari-hari perceraian. Oh, nikah aja enggak kok. Kumpulnya kumpul apa? Macam-macam tadi. Sehingga mereka tidak punya family. Hidupnya sendiri-sendiri. Perempuan sendiri, nenek-nenek sendiri, bapak juga tua sendiri sampai mati. Nah, kalau sudah mati dibesarkan mereka karena dia pakai asuransi. Nanti kematiannya dihormati luar biasa. Dia punya mobil, orang hidup tidak pernah naik. Yang naik siapa? Jenazah ini. Mobilnya khusus limusin. Nanti pembawa peti matinya mungkin harganya ratusan juta ini. Ya, harganya berapa? Saya berapa kali saya ngeliat ngantarkan jenazah di barat. Ya, dia punya apa namanya? Dia punya peti matinya itu luar biasa. Lapisan apa enggak tahu. Nanti yang bawa itu yang nyangkit, gentleman yang gagah, pakai coat jas panjang itu, diantarkan. Bahkan sebelum dimasukkan ke lahat, itu nanti di tempat peristirahatan dinyanyikan lagu-lagu kesenangannya dia dulu. Dinyanyikan apa? Lagu-lagu yang dia jadi kesenangan. Baru diantarkan, dimasukkan ke mana? Ke lahat, ya. Dan tidak dibuka, tidak diadari dan sebagainya, atau itu pakai adat, dia pakai adat, tidak didoakan. Langsung itu otomatis dia punya kuburan itu dengan secara otomatis dia punya beton itu sudah langsung kunci. Nggak bisa dibuka, nggak bisa dibongkar sama maaf binatang buas atau jalan. Sudah jadi apa? Tidak ada nilainya hadis sekarang dirahmati Allah Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan rumah tangga mereka. No satisfaction. Seperti lagunya Mick Jagger, Rolling Stone. I can get no satisfaction. Saya tidak pernah mendapatkan kepuasan. Padahal dia dalam riwayat kalau kita baca itu, dia kalau sekali manggung sampai sekarang hampir 80 tahun kira-kira bersama grupnya Mick Jagger. Sekali manggung 40 juta $. Dibagi apa kira-kira dapat berapa? Rasa begitu, satu orangnya 10 juta $. Di jembreng itu Al-Hidayah terbang. Tapi lagunya yang jadi lagu wajibnya The Rolling Stone itu yang dikopi sama almarhum dikopi sahabat kita ini. Ya alhamdulillah hijrah sama saya, Allah takdirkan hijrah 3 hari, tinggal sama-sama saya sampai 10 tahun. Allah ubah keadaannya dan tinggal pun Allah takdirkan karena saya malam Jumat yang minta ditaati ini dan sebagainya. Apa yang terjadi sekalian? Subhanallah, itu dia sampai menjudulkan lagunya No Satisfaction, tidak pernah mendapatkan kepuasan. Bapak Ibu sekalian, di penutup daripada penyampaian ini, kalau kita hidup tidak ada nilai ibadah, dalam 24 jam kita miss daripada ibadah, tidak akan mendapatkan. Yang kita rasakan apa? Ketidakpuasan, tidak pernah merasa hati tenang. Karena ibadah ini satu, pertama kepada keyakinan dalam hati kita kepada Allah, selalu ada dzikrullah, ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul. Orang beriman itu bukan lisan slogan, tapi iman di mana Pak, Bu? Sampai Rasulullah menunjukkan jari kanan, tunjuk kanannya di dada sebelah kirinya, at-taqwa hahuna, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini 3 kali Rasulullah sampaikan. Tapi sekarang dilakukan sama nenek-nenek tua, pakai celana pendek, tingginya ombong nantinya. Targetnya tuh di tinggi. Targetnya tuh di nenek-nenek tua pakai celana pendek. Tagline no keriklan mas Tuhan petakilan kira-kira bahasa Jermannya.
Tapi di apa dikatakan? Sakitnya tuh di sini. Salah dewe. Kalau orang beriman tidak akan merasakan demikian. Kenapa? Pasti akan merasakan kita. Hanya dengan mengingati Allah, hati jadi apa? Seperti ikan dari dalam air. 24 jam tidak pernah tidur, apalagi melek orang. Fitrahnya di situ. Coba kalau keluar daripada jaringan di bawah, keluar daripada akuarium, apa dia terjadi? Lepok-lepok. Itu fitrah manusia, bahagia, tentram, tenang, walaupun istilahnya suka, duka, sakit, sehat. Suami istri kayak orang-orang tua kita dulu kuno, kira-kira pernah dengar cara perceraian tak Pak? Pernah dengar orang tua kita? Wantek. Ibu-ibu pengalaman. Orang tua kita berapa generasi di atas kita, nenek-nenek kita. Hampir tidak pernah dengar, ada satu dua, tapi langka. Walaupun mereka ini istilahnya iliter, tidak berpendidikan sekalipun, tetapi ada nuansa suasana agama. Allah jaga rumah tangga mereka sampai kakek-kakek ini kira-kira begitu. Kenapa basicnya? Agama, adin. Ya, agama ini penting sekali, kita sekarang harus sebarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada umat semuanya. Ya. Kita sampaikan. Gak apa-apa, dia di keluar. Gak apa-apa. Allah terima kasih. Itu tidak ada dosanya orang-orang itu, tidak ada dosanya. Amanah pujian. Nah, sudah pukul 6 ya. Tadi sama ada berjanji sama Pak Diterima. Nanti sampai isya selesai, kita sholat sunnah 2 rakaat. Baru nanti mau tukar tambah atau apa istilahnya apa? Tanya jawab. Saya siap sampai jam 10 sampai jam 11. Saya pengacara soalnya. Pengangguran banyak acara. Hari ini Ahad saya tidak ada acara apa-apa sama sekali. Silakan ngomong ya. Untuk kita lebih dekat sama-sama kita bertawasul bil haq, bertawasul bil sabr. Maka 2-3 menit lagi Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam hati ada iman, ada takwa, Allah berikan ketenangan jiwa. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah hati jadi tenang. Kenapa sekarang di pengadilan agama sampai numpuk itu kasus-kasus perceraian? Selebritis, selebritos, artis, artos. Kalau kita buka ada silet, pacul, golok, endul, celurit. Isinya apa itu Bapak Ibu sekalian? Ya. Ketika belum nikah, ikut cara-cara sekuler tadi, laki-laki, remaja sama remaji, wah, peluk-pelukan, padahal haram kan? Mendekati zina aja nggak boleh, pacaran nggak boleh, haram. Jangan main api kata orang tua, terbakar nanti. Maka sekalian, kasus-kasus perceraian di mana-mana sampai numpuk di mana pengadilan, kawin cerai. Banyak yang belum nikah sudah cerai Bapak Ibu sekalian. Betul nggak? Belum nikah sudah apa? Lah sudah kelon-kelonan, sudah macam-macam, pamer-pamer, ketika proses sedikit panggil lawyer. Panggil apa? Allah cukup wakilkan dengan satu surat namanya At-Tolak. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Perceraian. Silakan buka surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Itu kuncinya kita, dan kita niatkan satu, mulianya manusia takwa. Kata takwa di dalam Al-Quran lebih daripada 230 kata. Kalau pribadi mulianya manusia dengan takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa, bukan paling pangkat, paling kaya, paling tampan, paling cantik, paling ningrat, konglomerat, birokrat, krat-krat itu tidak laku semuanya di sisi Allah. Paling apa? Takwa. Paling takwa. Walaupun bila underdog, tapi dia takwa, surat senjata sudah didengar di dalam surga, dan dia dapat dunianya menjadi gubernur di Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun dia keluarganya Rasulullah SAW, orang Quraisy, Arab asli, ya, bagaimana dia sombongnya masih hidup, sudah pasti calon ahli neraka. Sabat tiada, adilah, habib. Itu hukum Allah SWT. Nah, surat At-Tolak itu sekalian Allah menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa, taat, patuh, manut, nurut, mengabdi walau dengan segala kekurangan manusia, pasti Allah akan berikan jalan keluar dari masalah. Tapi kalau yang tidak takwa, tidak ada jalan keluar, mentok. Sampai ujung-ujungnya kalau tidak ada iman, bunuh diri. Tapi kalau yang beriman, kira-kira dia bunuh diri nggak? Nggak mau, nggak berani. Kenapa? Orang bunuh diri itu masuk neraka tanpa hisab. Orang bunuh diri masuk neraka tanpa apa?
Kalau kita menjaga sholat 5 waktu, salah satu fadilahnya nanti masuk surga tanpa hisab. Dengan sholat yang kita jaga istiqomah. Nah, dan Allah akan berikan solusi atau rezeki yang tidak disangka-sangka, unpredictable, unbelievable. Ada jalan keluar. Bahkan ayat yang berikutnya, ayat ketiga surat At-Tolak, percaya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa, taat, patuh, manut kepada Allah akan dijadikan semua urusannya mudah. Kira-kira mencari apa lagi Bapak Ibu sekalian? Dimudahkan urusan. Kita menghadapi situasi kehidupan pribadi, rumah tangga, ekonomi apa saja, selalu diberikan apa? Kelapangan. Seperti kalau analoginya kereta api. Kalau dia di depannya apalagi masinis yang sebagai supirnya, kelihatannya kan di depan kan satu, ya toh? Karena pandangannya terbatas kan. Tapi ketika dia istiqomah jalan, kira-kira satu apa berapa? Pasti kereta api berapa? Demikian hadiran di kapal atau perahu. Kelihatannya ombak menggulung-gulung, tapi mesinnya hidup, ada navigatornya dan sebagainya. Asalnya bocor, walaupun melalui ombak, badai dan sebagainya, tetap dia akan sampai ke pulau tujuan. Kira-kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebaliknya orang yang kafir itu over, menutup, ya. Sombong hatinya, dia ingkar kepada Allah, dia lalai dan sebagainya. Mendingan gak usah hidup. Nanti silakan buka terakhirnya di dalam penyampaian saya, tinggal 21 menit lagi. Ayat 124 surat Toha. Kalau kita mau sukses, mau bahagia, At-Tolak 2 dan 3. Tetapi kalau mau dibilang mendalik, kehidupan seperti sekarang, pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa, negara sekarang yang kacau, balau kacau. Surat Toha 100 berapa Bu? 24. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja, kapan saja, di mana saja orang yang berpaling daripada Allah akan disempitkan hidupnya dan penuh kesempitan. Mendingan enggak usah hidup. Begini salah, begitu salah. Kira-kira bagaimana kira-kira? Stres, depresi. Ini jeweran Allah, peringatan Allah. Allah tidak galak, Allah tidak apa? Kejam. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, penuh pengampunan. Gak langsung digebuk sama Allah. Diulur-ulur seperti Fir'aun pun diulur waktunya. Bahkan didatangkan Nabi Musa AS menasihati kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Tapi dasarnya ya, dia punya makan. Akhirnya apa? Akhirnya ditenggelamkan dia dengan tentaranya semuanya. Dan Allah selamatkan hanya dengan asbab tongkatnya Musa. Bukan saktinya tongkat Musa. Dibelah itu oleh Allah Ta'ala 12 jalan, karena suku Yahudi 12 suku. Mereka takbir kayak orang demonstrasi itu, takbir. Tapi ada panggilan takbir di masjid, tetap masjidnya kosong-kosong. Ini Bapak Ibu yang kita mesti bangkitkan sekarang. Kita sendiri orang tua, ya. Saya sudah punya cucu 11 Bu, anak baru 14 Bu. Bukan sombong, tapi tahajud bil nikmah. Yang hidup 9, sudah nikah 6. Tadi saya ngomong sama Pak Haji dari 5. Ada yang tanya, Pak Ustadz anaknya berapa? Saya kalau ditanya malu, anak saya baru 14, tapi yang hidup 9. Bujurnya piro? Pasti orang tanya gitu. Saya 2, tapi maaf bukan poligami tapi poliganti. Istri pertama Putri Solo meninggal tahun 90, bawa bayi ke 9. Sahid, saya mentalkinkan dan saya menunturkan bawa bayi. Wanita itu meninggal ketika melahirkan, bagaimana Bu? Sahid. Yang hidup 4, alhamdulillah sudah 7, 6. Dengan satu Allah takdirkan saya ke Jakarta. Saya mengundang saya untuk saya kerja berikan perusahaannya dia. Kemudian kalau pernah dengan Bapak Ibu saya ekspor manajernya waktu itu. Alhamdulillah dapat istri 1 bulan, gadis Betawi, anak yatim, ketemunya di Paro 3 hari, taruh nikah, pulang kampung nangis saya. Rumahnya ujung dunia. Di mana itu? Babelan. Setelah Bapak Ibu buka map, di atasnya Cilincing dan Jogja itu ada teluk paling ujung rumahnya keluarga saya itu di mana? Tapi subhanallah, Allah takdirkan kayak Siti Khadijah meninggalkan Rasulullah SAW, Allah ganti dapat Aisyah. Dia 18 tahun, tahun 91, saya 36, sudah punya anak 5. Ini bukan pamer, bukan apa, tapi tahajud bin nikmah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Alhamdulillah, Allah akan berikan kepada kita sedikit demi sedikit ketakwaan, kebaikan. Dan nanti anak-anak kita doakan bagaimana menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, masyarakat bangsa kita, negara kita makmur, walaupun banyak macam-macam fitnah, ujian, Allah akan angkat itu semuanya ketika kita kembali takwa kepada Allah SWT. Pasti akan diberikan jalan keluar, asal kita istiqomah, sabar dan ikhlas.
Semoga apa yang kita sama-sama dengar, kita sampaikan, mendapatkan manfaat ridho daripada Allah SWT, menguatkan iman Islam kita, menambahkan ilmu, dan yang paling pentingnya mengamalkan dengan sabar, ikhlas, dan istiqomah. Tidak lupa kita sampaikan kepada siapa? Keluarga kita dan teman-teman kita yang lainnya, sehingga ilmu yang bermanfaat nanti akan menghantar kita walaupun sudah mati, akan tetap mengalir sampai yaumul qiyamah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Lebih kurang yang mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang dari saya. Manusia pasti ada salah khilafnya. Kita sama-sama mohon ampun kepada Allah sehingga kita diampunkan dosa-dosa kesalahan kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dulu atau memperlukan silakan monggo. Sholat sunnah aja. Insyaallah dari fadilahnya seperti menjalankan haji dan umrah yang sempurna ya. Wallahu a'lam.